Halo semuanya, perkenalkan, aku Stefan Angelika Wibowo dari kelas 11D1. Kali ini, aku mau ngajak kalian nih, belajar materi tentang persebaran wilayah menurut Alfred Russel Wallace. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih siapa itu Alfred Russel Wallace? Ada yang udah tahu? Ada yang belum? Oke, nggak apa-apa. Kita masuk aja nih ke pembahasan tentang siapa sih Alfred Russel Wallace itu. Alfred Russel Wallace adalah seorang ahli biografi yang terkenal karena mengembangkan teori evolusi melalui seleksi alam. Wallace memetakan dunia ke dalam 8 wilayah biografi berdasarkan persebaran flora dan fauna. Nah, setelah kita mengetahui siapa Alfred Russel Wallace itu, yuk kita lihat peta persebaran wilayah biografi yang telah dipetakan oleh Alfred Russel Wallace. Nah, ini dia nih, peta wilayah biografi yang sudah dipetakan oleh Alfred Russel Wallace. Tuh, wilayahnya itu terbagi di seluruh dunia, jadi nggak mencakup satu negara aja. Kalian bisa lihat ya di peta ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Alfred Russel Wallace itu membagi 8 wilayahnya, yakni ada Ethiopian, Palearktik, Oriental, Australian, Neotropikal, Nearktik, Oceanic, dan Antarktik. Ya udah nih, kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu wilayah Ethiopian. Nah, di wilayah Ethiopian ini, kalian bisa lihat ya cakupan wilayahnya, ciri khas faunanya, serta ciri vegetasinya. Menurut Wallace, persebaran fauna di wilayah Ethiopian meliputi keseluruhan benua Afrika, Madagaskar, dan juga sebagian daratan Arab, terutama di bagian selatan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau wilayah Ethiopia itu meliputi Afrika Sub-Sahara dan Madagaskar ya. Jadi di setiap wilayahnya itu ada hewan-hewan tertentu nih. Kayak contohnya di Afrika, misalnya ada gajah, singa, cheetah, dan hyena. Kemudian di bagian Madagaskar itu kayak lemur dan udang kecil. Namun kan hewan-hewan seperti itu kan bisa ditemukan di wilayah lainnya ya. Nah, ini dia nih, ada hewan endemik di Ethiopian. Misalnya seperti gajah Afrika, badak Afrika, ada babun, simpanse, dan jerapah yang kebanyakannya tuh ada di bagian Ethiopian atau Afrika ya. Oke, kita lanjut ke Palearktik ya teman-teman. Jadi Palearktik ini merupakan zona dengan cakupan wilayah yang paling luas. Meliputi hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya. Wilayah Palearktik ini juga memiliki fauna endemik loh, meliputi lynx, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Oke, selanjutnya kita ke wilayah Oriental. Fauna di wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, Indonesia bagian barat nih, itu masuk ke wilayah Oriental teman-teman. Fauna khasnya atau fauna endemiknya ini meliputi harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Ngomong-ngomong soal Indonesia bagian barat, kalian tahu nggak sih daerah mana aja yang masuk dalam wilayah Indonesia bagian barat? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke Australian ya teman-teman. Nah, wilayah Australian ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Jadi kalau tadi Indonesia bagian barat mencakup wilayah Oriental, nah wilayah Indonesia bagian timur itu mencakup wilayah Australia nih teman-teman. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya itu termasuk wilayah Australia nih. Lalu apa aja sih hewan khas dari Australian ini? Fauna khas Australian ini meliputi burung kiwi, koala, platypus, dan juga hewan berkantung seperti kanguru. Selain itu juga ada burung endemik nih, seperti burung cendrawasih, burung kasuari, burung kaktua, dan betet. Nah, selanjutnya ke wilayah neotropikal nih teman-teman. Persebaran wilayah neotropikal ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Hewan-hewan atau fauna khas neotropikal ini ada piranha, Blood District di sungai Amazon, dan kemudian tapir juga kera hidung merah.
Nah, di dunia tropikal ini ada sungai Amazon nih. Ngerti kan kalian sungai Amazon itu apa? Oke, kita lanjut ke Nearctic nih. Nearctic itu persebaran wilayahnya meliputi Amerika Serikat, Amerika Utara, di dekat Kutub Utara, dan juga Greenland. Nah, hewan khas di wilayah Nearctic ini meliputi ayam kalkun liar, tikus berkantung di bagian gurun Pasifik Timur, kemudian ada bison, muskov, dan kemudian karibu serta domba gunung. Juga rakun nih, hewan khas wilayah Nearctic. Wilayah oseanik. Nah, wilayah oseanik ini tersebar di kepulauan Samudra Pasifik. Daerah persebarannya meliputi Selandia Baru dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, hewan ciri khas atau endemik dari oseanik ini adalah burung kiwi, spenodon, reptil, dan ikan karang. The last one is Antartik. Ya, Antartik ini mencakup kawasan di Kutub Selatan. Daerah persebarannya meliputi benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri khas faunanya yaitu penguin, anjing laut, kelinci, kutub, beruang kutub, dan rusa kutub. Wah, dari namanya aja kelihatan ya kalau Antartik ini wilayah yang sangat dingin dan bersalju. Dari hewan-hewannya juga kelihatan nih teman-teman, adalah hewan-hewan berbulu. Oke, bagaimana teman-teman? Kalian udah paham nggak sekarang apa saja persebaran wilayah oleh Alfred Russel Wallace? Kalau kalian udah cukup paham nih sama materi aku mau kasih soal nih buat kalian. Nah, ini dia nih soalnya. Yang pertama, Alfred Russel Wallace membagi wilayah biografi berdasarkan persebaran flora dan fauna. Wilayah Indonesia termasuk dalam zona A. Oriental dan Neotropikal, B. Oriental dan Australian, C. Nearktik dan Palearktik, dan D. Palearktik dan Ethiopian. Aku kasih kalian waktu menjawab 10 detik nih. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Ya, benar sekali. Kalau jawaban nomor 1 ini adalah Oriental dan Australia. Kenapa seperti itu? Tadi yang bagian pertama aku udah jelasin nih. Kalau wilayah Indonesia itu masuk dalam bagian wilayah Oriental dan Australian. Bagian Oriental itu meliputi Indonesia bagian barat. Sedangkan yang Australian itu meliputi Indonesia bagian timur. Nah, gimana udah paham kan? Kalau kurang paham, kalian bisa lihat di peta yang pertama tadi ya. Dan kemudian pembahasan-pembahasan yang udah aku jelasin tadi di bagian Oriental dan Australian. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Apa yang menjadi ciri khas fauna di wilayah biografi Oriental? A. Didominasi oleh hewan berkantung seperti kanguru. B. Banyak ditemukan hewan besar seperti gajah dan harimau. C. Memiliki burung cendrawasih dan yang beraneka ragam. Dan D. Didominasi oleh marsupial dan monotremata. Aku kasih waktu kalian lagi 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Udah 10 detik belum? Oke, kita langsung jawab ya pertanyaannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, benar sekali, B. Banyak ditemukan hewan besar seperti gajah dan harimau. Karena gajah dan harimau ini ditemukan di Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia bagian barat tadi, seperti yang aku udah jelasin tadi, bahwa Indonesia bagian barat itu masuk ke wilayah Oriental. Sedangkan di jawaban pertama, yang A itu didominasi oleh hewan berkantung seperti kanguru. Nah, ini kan masuk ke wilayah Australian. Kalian bisa ingat tuh dari namanya Australian. Karena biasanya di Australia itu kan hewan endemiknya atau hewan ciri khasnya itu kan kanguru ya. Jadi bisa diingat-ingat tuh dari situ. Kemudian yang terakhir adalah memiliki burung cendrawasih yang beraneka ragam. Ini juga masuk ke wilayah Australian guys. Karena burung cendrawasih itu ada di wilayah Indonesia bagian timur. Oke. Nah, kemudian yang D itu didominasi oleh marsupial dan monotremata. Nah, marsupial ini adalah hewan-hewan berkantung seperti kanguru dan koala. Sedangkan monotremata itu adalah hewan mamalia bertelur seperti platypus. Nah, hewan-hewan tadi itu kan ada di wilayah Australian.
Kalau kalian lupa, bisa cek videonya ya yang di awal tadi. Oke, udah selesai nih materi kita. Terima kasih ya teman-teman yang mau belajar bersama aku. Semoga apa yang aku sharing ke kalian, apa yang aku udah kasih ke kalian ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian dan juga menambah nilai aku di mata pelajaran geografi. Untuk materi lebih lanjutnya, kalian bisa nih baca di buku geografi nih, kelas 11. Itu saja dari aku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Bye-bye.